Jadi Alice ini kalau gue lagi terbang dia ground trackingnya bro. Oh iya deh, flight radar ya. Halo guys, ketemu lagi di our channel Aprilando. Ketemu lagi sama gua Aldo. Dan gua April. Oke, hari ini gua udah kedatangan dua sahabat gua, dua temen gua. Ini salah satu pasangan yang cukup unik. Sesuai dengan judulnya, mereka berdua ini suami istri, sama-sama pilot. Nah, jadi kalian pasti akan penasaran kan, gimana kehidupan pilot mereka dan kehidupan pribadi mereka. Oke, langsung aja nih gue mau kenalin nih, dari suaminya dulu nih kali ini. Siapa nih? Namanya siapa, Halo. Pak? Good morning everyone. Halo, good morning. Nama gue Widi. Thank you for inviting us Aldo and April. And ini istri gue. Halo semuanya, saya Alice. Halo. Ya jadi gue sama Widi, sebenarnya sih gue kenal sama Widi dulu sih. Widi itu kita udah kenal udah lumayan lama ya Wid ya. Udah lumayan lama. Terus finally akhirnya dia menikah dan gue cukup surprise juga sih. Tahu-tahu sama pilot, gue pikir sama pramugari gitu kan. Secara Widi ganteng kan gini. Emang Siap. kenapa? Emang harus gitu ya? Harus dapetnya pramugari gitu, nggak boleh pilot gitu. Ya mungkin fansnya Widi banyak kali kan di sana dulu. Kalau Aldo kan dapatnya pramugari. Jadi ini a little bit different. Sedikit berbeda. Iya kan? Jadi ya. Iya, gue kenal Widi juga. Dulu kita terbang, cuman beda perusahaan. Akhirnya ketemu lagi, tapi di anak perusahaan ya, Wid ya. Kita nggak sempet. Iya. Sempet satu perusahaan nggak sih kita? Nggak ya? Lu langsung Enggak. lu langsung Jadi di anak waktu- perusahaan gue ya? Iya, jadi waktu lu pindah ke P dan gue baru gabung di pindah di perusahaan holding company. Iya, jadi ya kita nggak sempet satu perusahaan lah. Tapi kita udah kenal udah cukup lama, bahkan dari Tadi dari luar ya? Kalian iya kalian dari malah Dari lingkungan Aldo. luarnya ya. Betul. Dan sekarang kita malah udah sama-sama pisah ya perusahaannya ya. Iya. Oh, Pisah negara malah ya. Iya bisa negara. Tapi it's okay, kita tetap temenan baik sampai sekarang. Kita bisa well manage lah. Terus ya gimana nih? Kita masih penasaran nih. Gua sama April penasaran nih karena belum sempet cerita juga gimana tuh awal ketemunya tuh sama Jadi- Alice ya, namanya Alice ya. Waktu gua minta lu untuk jadi bestman waktu itu wedding gua kaget doi. Ya lumayan kaget. Jarang gitu ya, jarang sih. Ya, basically di tahun 2018 dan gua kan resign dari perusahaan sebelumnya. Nah, itu few months before, like 6 bulan sebelum itu, Alice baru join di perusahaan yang sebelumnya gua kerja. Dan kita ketemu di kantor. Waktu itu dia lagi apply kalau nggak salah Alice ya. Kamu lagi apply Udah training. udah lagi training. Ya, lagi training. Jadi kita ketemu di training center. Waktu itu gua Udah pakai ada. baju baik. Udah ada chemistry-nya belum tuh kalau misalkan? Belum. Waktu itu belum. Belum. Dan lu Oke. ketemu Alice tuh dia udah pakai baju pilot itu? Apa masih baju bebas? Dia pakai baju putih, Dok. Like a training. Training. Oh, oke. Dia masih training gitu. Waktu itu kalau nggak salah dia simulator training. Dan waktu itu gue lagi ada di kantor dan gue pakai baju ya kantoran, maksudnya baju kantor. Baju Dan dia bebas nggak lah tahu ya. kalau gue pilot. Baju bebas Ah, gitu baju ya. bebas. Gitu ya, maksudnya kayak gue inget, gue pernah lihat lo pas itu gitu. Maksudnya lo inget gitu loh. Alice inget Iya nggak? Alice Iya. inget nggak Alice? Karena kan banyak kan kayak misalkan kru-kru yang lain gitu. Hmm. Inget ya? Jadi singkat cerita gue ya kalau di perusahaan sebelumnya lumayan inilah ya, maksudnya Famous ya? enggak juga, enggak famous maksudnya. Ya dia tahu, dia pernah denger. Si Alice tuh pernah denger Widi siapa gitu. Dan saudara gue nyamperin gue. Nah, si Alice ini kebetulan satu angkatan sama one of my cousins gitu.
ya kan. Jadi si Alice satu angkatan sama dia, dan kausin gue kan samperin gua. Alice kan ngikut, jadi ya akhirnya ngobrol. Awal mulanya ketemu di situ. Terus kenalan, Ketemu di- kenalannya gimana tuh? Dikenalin sama cousins gue, dan ngobrol. Nah habis itu enggak tuh, belum lanjut, belum kelanjutan. Baru kenal nama sama muka doang ya? Ya betul. Nah terus dan dia udah rilis dan mulai terbang, dan beberapa instruktur kan kadang suka cerita di base-nya si Alice, di trainingnya gitu dan segala macam. Well, orangnya keen banget sih, maksudnya mau belajar gitu, dan cousin gue sering cerita bahwa dia sering, orangnya aktif lah, Alice tuh aktif banget dan belajar sesuatu yang memang dia belum tahu gitu. Jadi dan habis itu gue kan seneng ya kalau orangnya yang aktif dan smart gitu. Nah jadi Tadi tanyain ya. Jadi udah mulai tertarik tuh pada saat itu tuh. jadi udah setelah gue dengar oh si Alice ini, dan habis itu mulai tertarik lah gitu. Dan gue nggak suka kalau perempuan yang mungkin yang males atau apa gitu. Nah, lebih ke karakter dulu sih kalau gue ya. Penampilan tentunya ada di awal, habis itu dan 2018 gue resign dan join the new company. Nah kita sempat lost contact after the meeting itu yang sama cousins gue, dan si Ryan ya, instruktur aku yang kecelakaan. Nah jadi instruktur gue yang di Amerika sempat crash tuh gitu. Waktu itu crash di 2018 awal lah, something like that. Gue lupa bulan Maret kalau nggak salah. Nah terus Alice gue post di IG like donation gitu buat bantu ini, karena crashnya cukup fatal dan dia butuh dana yang cukup lumayan, dan gue post di IG buat bantu gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang tergerak gitu ya, dan si Alice salah satunya gitu, dan akhirnya mulailah chat lagi dari situ gitu. Dan si Alice mulai bantu repost di IG-nya juga, dan akhirnya kita mulai start dari situ lagi, start the conversation dan so on, sampai akhirnya kita mulai pacaran. Nah itu pacarannya itu pas kapan itu? Berapa lama dari kenal sampai terus akhir memutuskan untuk pacaran dulu nih? Kalau kenal kan 2017 tuh. Terus pacarannya? 2017. Pacarannya 2018 bulan April ya, Des ya. April gitu 2018. Dan after that kira-kira I think on 6 months after lah tuh ya. Then I asked her for would you like to get married with me gitu, tanpa gue bukan orang yang romantis ya, jadi gue emang gitu kata-katanya Alice. Coba kita konfirmasi sama Alice nih, gimana ngajakin meritnya itu? Kayak gue kurang yakin nih sama Widi nih. Ya orangnya memang gak romantis sih, gak expect dia bakal nikah juga. Dan gimana pun kan expectnya kayak laki-lakinya sangat-sangat romantis ngajak dia film. Dia kayak lagi nonton, tiba-tiba ngobrol kayak, tanggal ini bagus yuk, married yuk. Hah? Ini serius mau married? Iya, yuk married yuk, tanggal ini bagus. Oh oke. Tapi kayak itu sebelumnya belum ada omongan tuh, langsung kayak random aja tiba-tiba tanggal kayak mau ngajakin nonton gitu ya. Tanggal ini nonton yuk gitu ya. Malam sebelumnya dia sempet kayak, ini tanggal 02/02/2020 bagus ya. Imlek kapan ya? Imlek kan kalau nggak salah tanggal 25 Januari ya. Pas tahun itu aku bilang tanggal 25 Januari, emang kenapa? Oh nggak apa-apa. Dan the next day kita nonton, habis itu dia kayak, tanggal ini bagus ya, married yuk. Kayak, oke, married. Tapi emang di situ udah siap gitu, emang ya udah gue emang mau sama lo gitu. Apa lu udah expect dia bakal ngajak married tuh? Sama sekali gak expect dia bakal ngajak married. Habis itu pulang sampai rumah gue dia bercanda kali ya. Jadi gue masih diemin. Besoknya dia tanya, venue-nya gimana? Oh serius mau married? Jadi kayak masih confirm pulang lagi. Oh iya serius. Oh, oke. Jadi gini tuh, like few days before itu, gue ada terbang ke rute internasional ke Chennai kalau nggak salah. Ya, jadi pas pulang dari Chennai, on the way balik itu tengah malam, dan co-pilot gue ngobrol. Nah, terus gue bilang, menurut lu untuk tanggal merit bagus di kapan ya? Emang katanya mau merit.
bilang ya mau, gue bilang. Terus akhirnya gue mutusin tuh tanggal itu di pesawat. Tadi kan mau tanggal 10/10 kan, 2020. Terus gue bilang kayaknya too long deh, gue bilang itu terlalu lama. Tapi puji Tuhan, untung gue nggak ambil tanggal itu dok. Kalau ambil tanggal itu mungkin mundur Pandemik lagi ya. karena kan udah pandemi kan gitu. Iya. Dan gue bilang kalau tanggal 2 bulan, nah terus si co-pilot ini bilang, dia bilang, Cap kalau tanggal ini bagus nih, 22, tanggal 2 bulan 2 2020, pas jatuh di hari Minggu. Gue bilang, wah tapi waktunya kayaknya mepet ya, gue bilang gitu, karena waktu itu kita mutusin buat wedding around I think bulan Mei ya, Liz ya. Atau April. Hmm. Jadi Tapi sebelum lu persiapannya- lamar si April sih, dok, waktu itu yang di pick, inget gak? Iya iya iya. Before that, Oh. before that itu bulan apa tuh ya? Itu mah gue tahun 2019 malah gue. Iya. Ini 2019 juga waktu gua ajak nikah. Cuman di bulan April apa bulan Mei lah kurang lebih gitu. Nah, terus kan Bukannya gua harus bulan ngitung. Juli Agustus ya, yang pas kamu itu ya, Juli Agustus. Oh, yang si Aldo lamar Di pick. ini kan yang di pick ya. Iya, Ya, makanya berarti itu sebelum jauh, itu. jauh banget ya. Masih banyak lah Iya, waktu. You still sebelum have time lah. You still have time itu. Ya, mostly kan orang prepare for wedding itu kan like 1 year before. No, you can do it even one day before. Ya kalau nggak pesta bro. Gitu. Terus kan itu kita juga belum tahu perayaan di mana. Cuman waktu itu Alice bilang boleh nggak kalau dibeli ya kecil-kecil aja private party. Ya why not, gue bilang. I was expecting that too, gue bilang gitu. Maksudnya ya kita kan lama di luar ya, jadi I think di Indonesia tuh kayak wedding style yang terlalu ini nggak sih gitu loh ya kan. Terlalu rame gitu ya. Ya, jadi both of us waktu itu kita berdua punya persepsi yang sama gitu, dan akhirnya ya udah kita bilang dibalik. Nah, mulai like habis gue pulang dari rute Cina itu, terus gue ajak dia nonton. Dan after movie itu langsung deh gue tanya, lu mau nikah nggak? Gitu. Tambah basa-basi dong. Ngajaknya kayak ngajak nonton aja ya, lu mau nonton nggak gitu ya? Ngajak makan. Itu berdua aja itu. Apa sebelumnya udah, tapi lu udah kenal sama orang tuanya Alice ya? Atau Alice udah kenal sama orang tuanya Belum, Widya? Oh, belum. Aku udah kenal orang tua Oh, kamu. Alice udah kenal orang tua gue, udah kenal. Kan sering ketemu kan. Kebetulan waktu itu my dad memang kebetulan lagi di Jakarta, karena pas di bulan April itu si my grandpa itu pass away. Gitu. Oh iya. Ada cerita juga ya. My grandpa pass away. Ya, terus Alice yang datang. Nah, itulah I think the first time you met my parents ya. Iya, itu Nah, pertama kali ya ketemu. jadi di rumah duka di Nah, your parents know as a girlfriend or just as friend in that time? Waktu itu my mom kind of know, but my dad kan orangnya juga cuek gitu. Jadi mungkin saja sih yang mungkin lebih acknowledge gitu at that time. Di bulan April gue ingat banget. My grandpa passed away April 17 ya. Iya, di Papua aja. Iya. Dan itu si Alice datang, dan beberapa kali lah ketemu nih family gitu. The whole family waktu itu. Dari luar semua pada pulang juga kan. Jadi ketemu. Terus dari Alice sebelum Widi bilang ngajakin merit itu, orang tua udah tahu tuh kalau kalian tuh pacaran? Belum. Soalnya kan orang tua saya di luar Kota. Jawa. Maksudnya kena perantau. Jadi orang tua nggak tahu. Saya kan pikirnya ya udahlah cuman temenan ini gitu loh, kenalan ya udahlah. Jadi lu cuma dianggap temen Wid selama ini Wid. ngajak pacaran. Iya. Dan waktu itu kan kita udah ya, gue bukan tipikal yang Ya officially that you are girlfriend and a boyfriend gitu ya. Jadi memang waktu itu gue putusin once udah dapat pacar yang memang gue cocok, dan ini ya udah does not required for that long gitu loh untuk gue decide gitu kan. Jadi, Jalanin dulu aja biasanya. Ya gitu. Tapi kali ini memang agak berbeda, dan akhirnya gue langsung nanya, lu mau nikah nggak gitu kan? After 6 months lah ya kurang lebih ya. Jadi kalau you tanya pacaran dari day one gue pacaran sampai hari gue putusin untuk wedding itu only 6 months bro gitu. Tapi sampai hari H gue wedding ya 1 tahun lebih. Iya. Nah, terus Dan itu saya pribadi, Hah?
mikirnya kalau belum resmi mau jadi suami ya nggak mau cerita ke orang tua, maksudnya nggak cerita lebih lanjut. Nah itu lu Maksudnya nggak kasih. deg-degan gak Wit? Wah ini gue belum kenal sama orang tuanya Alice. Terus mereka bakal setuju nggak ya? Gue udah main ngajak merit aja nih gitu. Maksudnya kayak kalau gue sama April prosesnya tuh kayak ya gue pengen kenal orang tuanya April dulu, April pengen kenal orang tuanya gue dulu gitu loh. Takutnya kita kan kayak anaknya udah mau orang tuanya enggak, kan banyak case-case yang kayak gitu yang di Indonesia lah ya. Kalau di luar kan ya bodo amat, yang merit kan lu bukan gue gitu kan. Iya. Itu Nah, tuh gimana Wit? gue kebetulan kalau gue pribadi bukan overconfident tapi confident banget. Tapi confident banget. Jadi waktu itu gue pikir wah oke lah, Udah pasti yang diterima penting gitu ya. iya kan. Padahal What's wrong with me? Gitu. you have no idea her parents tuh kayak apa gitu ya, lu nggak punya. I had no idea bro at that time. Bener-bener nggak kenal orang tuanya, nggak pernah lihat anaknya seperti apa juga kan. Jadi and then gue bilang ya udah nanti deh baru minta izin ke orang tua gitu. Dan ya di my mindset kan gue pikir wedding I don't live with your parents and you don't live with me. So who cares gitu kan. Ya itu yang kita pikirin gitu kan, tapi di lapangan kan kebanyakan kayak parents itu Betul, kayak bener-bener ngaruh banget gitu loh sama Betul, relationship betul. anaknya kan. Kayak Yeah, kalau bokap lu yeah. bilang enggak, lu mau cinta mati kayak apa juga susah kan ya. Juga nggak bisa. Iya gitu. Nah awalnya yang penting menurut gue sih ya, same religion itu paling penting. Dan kan gue berani langsung ngajak pacaran dan ajak nikah gitu ya, karena gue melihat tidak ada barrier lagi gitu loh dong. Gitu. Cuman ya memang di last ininya ke parentsnya sih. Nah, akhirnya di bulan Agustus ya Alicia, apa Juli ya? Aku lupa deh. Sorry, no. Di bulan Juni dan gue sama Alice ke Tanjung Pinang untuk ketemu parentsnya Alice gitu. Nah disitulah gue. Terus Alice sudah kasih bocoran tuh, mah, pah, ini Oh, ada udah, cowok udah. mau dateng gitu. Sebelumnya pas bulan Mei ya, aku sempat pulang karena kakeknya meninggal sebulan sehari setelah kakeknya meninggal, kakekku meninggal. Oh. Jadi kan aku pulang ke Tanjung Pinang, jadi aku sempat cerita sedikit ke orang tua. Ya kasih bocoran. Dan dia ke Tanjung Pinang ya orang tua udah tahu. Terus what's your mom and dad say? Ya dia bilang kalau kamu suka, kamu yakin ya udah lanjutkan. Tapi kalau kamu gak yakin, kamu gak bahagia ya udah jangan. Dia cuma bilang kayak gitu sih. Tapi orang tua nggak ada mikir kayak misalkan kan kamu masih muda, apa kamu nggak mau karir dulu gitu? Ada nggak sih kau mau obrolan kayak gitu-gitu sama orang tua, atau langsung oh iya ya udah gitu. Kalau kamu suka, kamu yakin ya udah nikah gitu. Nah, maksudnya? itu kayak ya decision di aku semua. Jadi kalau Hmm. yakin kamu bahagia ya udah kamu lanjutkan. Kalau ini ya udah gak usah. Semua di sayangnya. Oh, you really lucky ya Wit ya. Orang tuanya nggak ribet gitu kan. Totally. Memang waktu itu acara setelah tuh ketemu parentsnya, her mom cuma minta boleh nggak diadain juga di kotanya gitu. Ingat gak ada waktu itu lu masih di Taipei, gue bilang tuh would you come to Iya. Pinang, then we can go to Pulau Bintan after. Gua bilang. Itu jadi nggak? Karena Dan, after you married kan jadi pandemi kan ya? Ya. Udah masuk pandemi itu kan? Jadi Desember itu kita adain kayak engagement ya, engagement. Then after engagement itu, the day after kita langsung ke Pulau Bintan loh, gitu. Nah, waktu itu kayaknya ada halangan, nggak bisa datang. Kalau si Reza waktu itu lagi pulang Dubai. Iya, karena ya laki lah lu udah beres semuanya ya. Karena Iya. gua sama April sempat ketunda sih gara-gara pandemi itu. Bukannya kita justru bahagia di atas ini orang gitu ya. Cuman maksudnya we are very thankful that we completed our plan gitu ya, Iya. before the pandemic. The right after loh itu 1 bulan setelah kita wedding kan bulan Maret ya, awal Maret langsung kan. Iya, benar. Pas tunangan, hari tunangan juga agak Iya, waktu tunangan itu kan gue di bulan Desember tuh, di pertengahan Desember itu waktu gue landing di sana aja heavy rain bro, heavy rain. Dan gue bilang gue berangkat hari Jumat, sedangkan wedding gue engagementnya hari Minggu. Jadi Jumat heavy rain, Sabtu juga heavy rain, tapi di minggunya ya puji Tuhan ya, maksudnya minggunya benar-benar cerah bro dari pagi. Dan after the party baru udah hujan.
Iya, just iya. feel very blessed. Gitu. Nah, terus yang membuat gue menarik lagi, kalian ini kan berarti udah mulai pacaran itu udah beda perusahaan ya, udah beda airlines ya. Yes, kenalnya di perusahaan yang sama. And Tapi then, udah we intensnya start- itu pas udah pisah airlines ya. Yes, jadi waktu kita start dating itu udah di perusahaan yang berbeda-beda. Tapi, well, you know lah, I mean, gue tetap masih close juga gue karena masih sering nonton kantornya Elis gitu, meskipun gue kerja di perusahaan yang beda gitu. Nah Jadi itu mesti close. manage-nya gimana itu? Karena kan kayak kalau satu di perusahaan A, satu di perusahaan B kan agak susah untuk ini ya. Mungkin yang pas Elisnya, karena Elis pilot juga, Elisnya udah di rumah, terus Widinya terbang, atau kebalikannya Widinya pulang, Elisnya terbang, Ya. gitu kan. Karena yang pacaran satu perusahaan aja masih agak susah itu untuk ngatur. Atau satu perusahaan masih bisa lah kita kayak under the table request terbang bareng gitu kan. Nah kalau lu manage-nya gimana tuh, Wid? Apa tetap Jadi, long distance gitu? Well, waktu itu gue bilang sama Elis, what do you plan for your flying, ya kan? Maksudnya lo benar-benar mau karir di sini for long run atau mungkin ya buat hobi atau gimana? Dan gue bilang ya udah, you gaining your hours, okay. Jadi ada yang harus disacrifice di sini loh, gitu. Ada yang harus disacrifice. Kenapa? Kita sadar berdua kita punya profesi yang sama. Dan kalau misalnya kita berdua masih produktif seperti ini, ya udah gue bilang, you maunya apa? Nah waktu itu si Elis jawab, gue masih ingat banget, aku masih mau ngejar karir katanya waktu itu, karena dia baru bener-bener start terbang bro. You can imagine kan, maksudnya seseorang yang bersusah payah sekolah pilot dan dia udah lulus baru join. Kayaknya gue selfish banget kalau lu udah resign aja gitu. Well, that's not me gitu ya kan. Jadi gue mesti bener-bener tanya, what is your plan gitu. Jadi gue mau nanya dia dulu waktu itu, dan dia bilangnya ke gue, dia masih mau continue karirnya. Jadi harus ada yang gue sacrifice. Memang waktu itu kita tetap masih bisa manage untuk ketemu sih dok. Kebetulan gue di perusahaan yang baru ini lebih banyak TikToknya gitu, lebih banyak TikToknya. Jadi pulang Begitu terus ya, juga. nggak nginep ya? Yes, Waktu itu kayak pulang pergi gitu ya? Iya, nginep kayak di pulang daerah pergi atau gitu. Kayak go back and forth gitu, dan back to base lagi di Jakarta. Nah, begitu juga sama dengan Elis yang dimana lebih sering dia malah dok yang kayak back and forth gitu, back to Jakarta lagi gitu. Dia terbang pagi, sorenya udah landing atau siangnya udah landing. Nah, gue kadang kalau rute internasional aja dok, yang mungkin lebih overnight di luar gitu, 3 hari paling maksimum 4 hari, no more than 4 days lah gitu. Jadi Elis less worried dong ya kalau Widi terbang terus nginep gitu, ditemani sama pramugari, gimana tuh Lis? Gak khawatir ya, maksudnya kita sudah tahu tipikalnya orangnya belak-belakan gitu, nggak romantis sama sekali, jadi ya apa yang harus diworrykan ya. Bukannya pramugari itu kalau yang nggak romantis justru mereka malah challenging untuk menggodanya gitu kan, kayak nih orang kok susah banget sih ini ditaklukkan gitu kan. Model kepercayaan Kan, aja ya. Iya. Jadi kalau gue sama Elis dari awal kita mutusin, we know each other in the same profession, jadi harusnya nggak ada isu di sini. Nah itu sebenarnya advantage, bukan jadi disadvantage di antara kita gitu. Nah justru enaknya karena kita berdua di profesi yang sama, sehingga kita tahu gitu, kita tahu keadaan seperti apa. Jadi kalau si Elis benar-benar dia nggak khawatir sih soal my attitude, my character gitu, karena dia udah tahu kan karakter gue seperti apa orangnya gitu. Dan paling penting di sini menurut gue ya, bukannya menggurui ya, tapi lebih ke komunikasi. Communication is very important, is number one kalau menurut gue sih di relationship gitu. Jadi apa-apa gue selalu cerita, even terbang, cuaca, weather jelek, gue cerita, dan gue nggak perlu jelasin yang kayak detail gitu, enggak, dia udah tahu ya. Lu tinggal kirimin mitarnya aja gitu ya. Kirim forecastnya dia udah bisa baca sendiri ya kan, cuaca gimana, apa yang gue harus hadapin dan segala macam gitu. Jadi kan ya lebih easy, justru lebih easy dengan kita punya profesi yang sama, lebih gampang, jauh lebih gampang. Iya, karena cerita dari teman-teman gue yang pilot juga tapi istrinya bukan pilot,
ya mereka lebih worried sih, karena kan kayak mereka nggak tahu kehidupan airlines itu seperti apa kan. Pokoknya bawaannya udah curiga aja gitu kan. Terbang, apalagi di pesawatnya Widi kan cuman 5 ya cabinnya ya, pramugarinya gitu kan. Di Ya, pesawat tapi gua kalau kan untuk bisa 15 kan gitu, dan lu bayangin 15 cewek semua gitu kan. Lu bisa mau pilih dari yang umur berapa, dari yang mau kayak gimana gitu kan, lebih worried gitu. 15. Tapi dari Elis santai aja Elis ya. Jadi sih masalah tuh, jadi kayak dia terbang kemana, saya pas dia udah waktu landing kok belum ada kabar, jadi kadang kan suka buka kadang kok lagi holding, kok go around, kok divert, nggak tahu. Jadi pas dia landing justru aku yang chat duluan, kok divert, kok go around, kenapa? Justru kita nanya duluan. Jadi Alice ini kalau gue lagi terbang dia ground trackingnya bro. Oh iya dia, flight radar ya. Like movementnya dia tahu Dari mulai pushback sampai shutdown Iya. ya. sampai shutdown sampai parking brake step ya kan. Tapi selalu terbang seperti itu. Kayak setiap terbang itu selalu dilihat gitu banget gitu. Enggak semua flight Enggak, mbak. Oh info back ya, oh ya. Habis itu kayak kok udah waktunya landing kan kita tahu, misalnya rute ini ke sini kan berapa jam kita bisa tahu berapa jangka waktunya. Tapi kok ini udah lebih dari 30 menit atau 40 menit, kok dia belum landing ya? Ada apa? Kena weather atau apa? Jadi suka kayak oh begini nih, si holding, oh ya. Jadi ya kita paham. Nah, kalau Elis, ya Widi tuh gimana tuh? Dia posesif nggak? Kita nanya ke Elis nih sekarang nih. Kan ya sama lah. Elis kan di perusahaannya Elis ada pramugara nggak sih? Ada nggak? Atau ada ya? Ada ya? Atau ada kapten muda juga ada kan? Ada Nah, banyak. itu Widi gimana tuh dia tuh? Dia nggak dari Elis. Widi tuh dia Widi tuh dia posesif nggak? Tipikal suami yang kayak gimana sih dia? Kalau lu lagi terbang gitu? Sama sekali enggak ya, maksudnya mungkin dia udah kenal juga ya dari previous dia sama di company itu, jadi dia juga tahu orang-orangnya. Oh jadi udah Jadi tahu kalau nih misalnya ada Elis apa-apa, nih lu selalu Widi gitu ya. tahu. Udah nggak ada yang berani nyentuh udah Elis gitu ya. Ya ampun, kayak si Widi udah aman. Gue tahu nih orangnya nih ya kan. Ya jadi Aman, kalau jadi gitu advantage-nya kebetulan advantage-nya adalah si Alice bekerja di perusahaan yang dimana gue pernah kerja kan. Jadi Oh gua ya, kenal jadi dari udah tahu first semua gitu ya. responder, sampai OB-nya kan udah kenal ya. Oh. Gak ada yang berani senggol one ya would- jadinya ya. Iya. Harusnya aman gitu. So far sampai sekarang detik ini aman. Ya gue sih nggak terlalu sama I sekali. see. Ya makanya ini Tapi- pasangan yang unik lah ya. Tapi aku mau nanya, kalau misalkan nih kayak kan pasti orang-orang mikir kayak kalau pilot gitu kan, emang dia harus pacaran atau nikahnya sesama aircrew atau emang ya udah pilot sama pramugari gitu loh, nggak ada kayak pacaran sama orang-orang luar gitu. Apa haruskah gitu? Oh, oke, gue jawab. Di sini sih sebenarnya nggak selalu harus begitu ya. Cuman memang banyak kan begitu kan, mayoritas kayak gitu. Kayak dokter biasanya nikah sama dokter lagi. Atau apa gitu ya, suster pengacara. itu ya. Nah, atau nikah sama suster ya. Itu suatu hal yang maksudnya sering terjadi. Cuman tidak menutup kemungkinan juga. Maksudnya banyak juga teman-teman yang aircrew nih, kayaknya suka sama aircrew gitu ya kan. Nah, kenapa akhirnya nikah sama aircrew? Karena ya ketemunya di situ-situ kan, kita sering ketemu gitu di satu perusahaan yang sama. Terus ya itu yang tadi gue jelasin ke Aldo sama April, bahwa kalau sesama kru itu atau sesama profession itu is way easier untuk communicate dan segala macam lainnya gitu. Gue nggak perlu explain dari A sampai Z tentang aviasi kalau gue lagi terbang ke sini apa. Misalnya contohnya nih gue terbang ke mana? Medan misalnya. Gue ke KNO besok gitu. Rute ini ATD jam sekian. Kalau bukan sama kru kan ATD apaan gitu atau KNO apaan gitu kan, mungkin something like that gitu kan. KNO kan orang tahu ya, kalau orang kan nggak tahu kalau orang awam gitu. Kalau Alice mungkin dia mau ke Kuala Namo gitu. Lebih gampang Jadi, ya jadinya ya. Iya gitu. Jadi untuk gua komunikasi kebetulan dia juga cepat nangkapnya, jadi ya easier banget. Ya Oke. sebaliknya. Tapi gak menutup kemungkinan ya, maksudnya kalau ada pasangan yang pilot sama gak sama aircrew pun gak masalah kalau selama komunikasinya baik. Tapi kebanyakan gitu ya. Cuman challenge-nya mungkin lebih beda kali ya mereka ya, karena kayak pasti mungkin lebih posesif kali ya. I think so ya, bisa jadi. Bisa Tergantung pasangannya lagi ya. Betul.
Nah, kalau kita berandai-andai nih kalian misalnya bisa terbang bareng nih tadi ke Medan. Nah, taruhlah kalian berdua terbang di Medan di satu pesawat nih. Kira-kira gimana tuh? Until now, we Nggak- have a dream to Iya. fly together. That's one someday ya. Mungkin kalau di perusahaan itu nggak boleh memang dong. I mean kayak contohnya nih, misalnya gue kapten, gue punya anak gue di perusahaan gue nggak boleh terbang bareng anak gue gitu kan ada rule regulation di operation manual dari salah satu company itu atau di company yang sebelumnya kerja juga memang nggak boleh gitu. Kenapa? Nanti ada namanya konflik of interest gitu ya. Jadi takutnya kalau terjadi apa-apa kalau di dunia penerbangan itu namanya risk kan ada ya. Jadi kalau misalnya nanti terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, misalnya amit-amit misalnya accident gitu kan, kalau dia bawa anaknya, co-pilotnya misalnya anaknya itu, jadi yang dikhawatirkan nanti yang diselamatkan anaknya gitu, yang penumpangnya nggak dipikirkan gitu kan, bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak diizinkan gitu. Jadi kalau untuk gue mungkin masih attached dengan perusahaan dan gue bisa terbang dengan Alice, most likely agak sulit ya gitu, karena kan nggak diizinkan oleh perusahaan ini dan rules-nya. Ya, kita punya dream, dan waktu itu gue pernah cerita sama Alice, maybe one day we own the one plane to fly together. Tapi kan itu Ya. kalau suami istri nih. Kalau Hmm. misalkan Pacaran ya? pasti boleh lah ya. Oh Kalau iya, pacaran kalau masih gitu. pacar. Kan kayak misalkan pilot pacaran sama pramugari ya bisa aja terbang bareng gitu kan, dan perusahaan kan Iya, jadi kayak ya udah gitu kan. Bisa ya. Cuman kalau Itu misalnya udah bisa. official suami istri nggak boleh ya. Takut Nggak boleh, baper mungkin. apalagi sesama pilot kan gitu, nggak boleh. Ntar Widi mau ngomelin Alice nggak enak gitu kan ya. Ini bini gue sendiri gitu kan ya. Makanya ntar yang ada baper. Dia kebalik kan. Mas Aldo. Dia kebalik. Oh Dia kebalik. marahin. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau di pesawat gue PIC-nya. Jadi kalau di ground kebetulan Alice PIC-nya. Gitu. Tapi nggak takut sama Alice Wid kalau lagi terbang Wid. Kalau misalnya Maksudnya gimana? terbang bareng gitu, misalnya terbang bareng. Kan lu as a Oh, captain, lu as a captain gitu kan. Masa lu nyuruh istri lu gitu kan, misalnya apa contoh ya flaps gitu kan, atau gear gitu kan, atau Well, back to work, kalau misalnya apapun itu, even if I fly with my cousins juga, I do it professionally gitu. Maksudnya kalau di dalam waduh. Oke, kita ada gangguan teknis di sini. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, Widi balik lagi. oh, Iya. Halo. Iya, keputus Halo. Wid. can you see me? Iya enggak, belum. Video kayaknya. Oke. Ya. Oke. Oke. Keputus ya. Sorry, disconnected ya. It's okay. Iya. Jadi ya balik ke yang tadi, bahwa kalau untuk pekerjaan, even if kalau if I fly with her gitu ya, with my wife, I will do it professionally. Karena ya once kita udah back on cockpit gitu ya, kita udah di cockpit ya, we do it professionally. Ya, ini sedikit cerita ya teman-teman ya, karena gue sempat satu grup sama Widi di perusahaan, cuman kita beda perusahaan. Jadi Widi di anak perusahaan, gue di perusahaan inti. Jadi ada cerita cukup menarik, kayak pilot pacaran sama pramugari itu terkadang atau captain gue misalnya, atau first officer gue pacaran sama pramugari, dia cabinnya tuh kadang malah bare 5 gitu loh. Paham nggak maksudnya, Wid? Ngerti. Itu. Jadi kan Well, kayak that happen a lot. ya, that's happen a lot. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau kalian mau lagi di airport gitu, terus ngeliatin pilot bawain tas cabinnya gitu naik ke pesawat gitu kan. You have seen it, right? Lu Yes. pernah lihat I have. gitu kan? Atau kayak ya cabinnya itu bare 5 gitu. Kita takut, semua kita pada takut sama mbaknya gitu kan ya. Itu maksudnya pangkatnya ya. Ya, bar itu pangkat, karena kalau captain kan barnya 4 ya, di sini 4 gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang ya suami-suami takut istri lah ya. Kita nggak begitulah Do ya. we call it, for us is a mutual respect. Ya. Iya kan? Lebih ke mutual respect. Nah ini kalau misalkan nih aku mau nanya, kayak kalau misalkan someday kayak Mbak Elisnya hamil, kan kalian terbang nih, itu tuh
bakal kayak ngambil cuti, resign atau apa sih? Biasanya kalau kayak gitu? Kalau di company saya saat ini sih jatuhnya lebih ke cuti hamil. Oh ada ya, dapat cuti hamil Ada. gitu Itu ya? dapat berapa lama itu? Well, Biasa- for our company, the first 3 months you still get paid. Then after that you get unpaid for until you come back gitu. Jadi waktu lu awal cuti 3 bulan pertama masih digaji, dan after itu nggak digaji gitu. Sampai udah selesai masa hamilnya, balik lagi kerja, nanti baru di ini. That's mean aktif dari lagi. pertama kali Iya, lu dari positif hamil pertama gitu. hamil gitu. Benar. Yes. Jadi waktu lu the first time you claim that you are pregnant, okay, the company give you 3 months notice, ya, masih dapat basic income, basic salary, and then after that unpaid sampai masa hamil selesai. Gitu. Well, yeah, we plan for that actually this year. Ya tergantung yang di atas nanti kan. Oke ya, kita doain supaya cepet Amin. dapat momongan. Dapat Amin, omongan. amin. Amin. What about you, Dok? Oh well, April. gue sama April masih try to enjoy our time together lah. Karena Yeah, memang gue mungkin 1 tahun pertama kita masih mau berdua dulu. Abis itu baru kita plan untuk have a baby. Yes, that's what I did actually. Yeah. That's what I did. That's what we did. First year we just enjoy, benar-benar kita nikmatin. Ya bisa dibilang ya bisa pacaran lah ya, udah nikah gitu. Ya gitu. Dan untuk mencegah orang mikirnya nanti kita nikah, toto April udah hamil lagi kan? Sempet ada mikir gitu soalnya pas kita baru kenal kan, gitu. kita kenalnya juga bentar kan, kayak tiba-tiba itu gue mau merit gitu kan, terus orang mikir ini kenapa nih cepet-cepet mau merit gitu kan. Karena juga nggak Kenangannya post di cepet sosmed soalnya. dan segala. Iya. Untungnya sampai sekarang April belum hamil nih. baru nikahnya. baru. Nah, nikmatin dulu. Soalnya Baru udah ditinggal soalnya. kan kita kan pasti gitu kan ya, netting ya sama teman-teman kita yang nikah terus toto langsung hamil gitu kan. Padahal mungkin ya memang mereka after married langsung planning mau hamil kan. Cuman kadang ya netizen gitu kan. Iya, you know lah bro. Apalagi orang kita ya. Plus 6'2". Oke. Gimana April nih, cukup menarik ceritanya. Ya, basically itu yang kalau di dunia aviasi kita berdua, so far we still enjoy, dan for the moment we even enjoy it more karena Alice juga jarang terbang. Dia terus menjalanin 1 month off gitu dari perusahaan. Jadi 1 month off itu, well ya kita enjoy our gitu. Jadi benar-benar 1 month off itu Alice stay on the ground, nggak terbang, nggak duty. Wow, yeah, Kalau- that's nice. Ya, kalau gue masih off. Lu berarti bisa punya banyak quality time together lah ya. Yes. So we have to take that moment gitu. Take that moment to enjoy. Ya kan? Wow, Gitu. yeah, so nice. Ya, oke, thank you banget nih udah sharing. It's a quite a good story dan Thank you, Dok. dan unik untuk kita bahas dan kita share buat penonton yang ada di rumah. Yes. Thank you. Oke, I wish you all the best supaya juga cepat jalan programnya untuk dapat momongan. Alright. Amin. Thank you Aldo. Thank you April. Alright, so okay, thank you semuanya ya, thank you Alright. Widi, thank you for your time, Yeah. thank you for your story, Alice Yeah, juga, all the best for you. Thank you. Alright, Bye-bye. see you next video. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Alright, bye bye, see you.